Shalom semuanya. Ada suaranya. Shalom semua. Haleluya, selamat Natal. Coba lihat kanan kirinya, katakan selamat Natal, selamat Natal. Haleluya. Mari sama-sama kita begini. Kami mau sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah
biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Kau. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan coba angkat tangannya. Haleluya. Kami semua datang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Gloria. Mulialah nama-Mu Tuhan. Raja kami yang hidup. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Segenap kami datang padamu Tuhan, membawa segala pujian bagimu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Besar, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory. Amen. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamat. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Yes, Lord. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Ale Tuhan, namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara, siapakah jalan kebenaran kita? Siapa jalan kebenaran kita? Haleluya. Engkaulah jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya Tuhan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Keselamatan kekal. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory.
antusias lagi, katakan glory, glory. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya. Ada apa saudara? Ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu ada kuasa. Di dalam Engkau ada keselamatan kekal Tuhan. Kami beruntung menjadi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini ya Bapa. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan
Tuhan, kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, hanya Engkau harapan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin Tuhan. Kau harapan kami Tuhan. Yes. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan dalam setiap kesesakan kami Tuhan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau selalu besertaku, Kau selalu di pihakku, Kau berikan kemenangan. Hatiku bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik, sangat baik. Tiada seperti Engkau, Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh Yesus, sungguh Engkau luar biasa, dahsyat perkasa ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Shikiraya lama shaniraya lama shakara takara ya lama shikiraya lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ingin tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang kami menyampaikannya Tuhan.
Biar segala sesuatu yang dia sampaikan semuanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian, sorry. Ternyata yang hadir pada siang hari ini bukan Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang diberkati, dikasih Tuhan. Walaupun ada di antara yang hadir pada siang hari ini adalah bapak-bapak, juga ada ibu-ibu, bahkan luar biasa ada seorang ibu yang datang dalam acara ibadah Natal Youth ini, ya punya anak baru 4 bulan, ya 4 bulan, datang dari jauh, ya datang dari Banyuwangi dengan naik motor dengan suaminya, karena rindu ingin mengikuti ibadah Natal kaum muda atau youth hari ini. Puji Tuhan. Dan saya percaya semua yang datang sudah diberkati melalui pujian, melalui penyembahan, dan saya yakin bahwa Allah terus mau memberkati kita lewat kebenaran firman Allah. Semua yang mau diberkati coba angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan ya. Mungkin pada saat ini saudara tidak datang ke kafe, ke restoran, ke tempat-tempat hiburan secara duniawi, tetapi saudara datang ke gereja, ke alamat yang tepat, karena dia adalah sumber berkat kita, ya, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber jawaban dari setiap doa-doamu, sehingga saat ini engkau akan datang dan siap untuk menerima sesuatu yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, pada siang hari ini temanya adalah Yesus datang untuk memberi dan menyelamatkan yang hilang, ya. Jadi Yesus datang ke dunia untuk mencari, menyelamatkan yang hilang, ya. Kita akan sama-sama membuka di dalam kitab Injil Lukas, ya. Sudah tidak asing lagi, Lukas pasalnya yang ke-19. Ya, Lukas 19 ayatnya yang ke-10, ya. Kita akan membaca satu ayat ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama, ya, ayat 10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 10, ya. Sekali lagi, saya belum mendengar suara yang mantap, apalagi sebagian adalah mahasiswa, orang-orang muda itu kalau mengeluarkan suaranya biasanya gemuruh, ya. Contohnya pada waktu kalian menuntun sepak bola, ya, pasti kalau kesebelasan kesayangannya memasukkan bola ke gawang lawan, pasti suaranya gemuruh. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, membacakan satu ayat ini dengan suara yang gemuruh, ya. Bangkit berdiri dengan sekali lagi kita baca ayatnya yang ke-10 dari Injil Lukas 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia di situ adalah Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, ya. Jadi tujuan Natal datang ke dunia ini ada satu misi Bapa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan, ya, diselamatkan, diampuni,
diubah hidupnya seperti yang dialami oleh satu pribadi yang bernama Sakius. Ya, kita tahu Sakius itu adalah seorang kepala pemungut cukai, kepala perpajakan. Ya, kalau bicara tentang perpajakan itu selalu dihubungkan dengan uang, ya, peces, ya, bahasa daerahnya peces. Jadi Sakius ini setiap harinya selalu berhubungan dengan uang, ya, dan otoritas yang diberikan oleh Kaisar Romawi kepada Sakius ini untuk menangani masalah keuangan yang ada di Palestina. Nah, dengan jabatan sebagai kepala perpajakan, pasti dia mempunyai otoritas penuh untuk menjadi pemungut perpajakan. Orang-orang kaya, orang-orang miskin, mereka diperas, ya. Dan sayangnya bukan sebagian hasil dari pajak itu disetor kepada Kaisar Romawi, justru sebaliknya sebagian uang itu diambil sendiri untuk memperkaya dirinya, sehingga dikatakan dia adalah disebut lintah darat, ya, disebut orang yang membuat masyarakat Israel itu tidak senang, ya, sehingga dikatakan bahwa Sakius ini adalah orang yang dibenci, orang yang tidak disukai. Dengan kata lain, orang yang dijauhi oleh masyarakat umum karena dia pemeras. Ya, kalau istilah sekarang itu seorang korupsi, gitu ya, koruptor, ya, sehingga tidak disukai oleh orang-orang yang ada di Yeriko dan sekitar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun masyarakat tidak suka karena dianggap sebagai pemeras, memperkaya diri, tetapi ada satu oknum yang mau melayani dia, yang mau menyambut dia, yang mau mengubah hidupnya, yang mau mengubah paradigma hidup dia, supaya Sakius yang dikatakan orang yang terkenal dosanya bisa diubah oleh Yesus yang datang ke kota Yeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sakius itu di dalam bahasa Ibraninya, ya, dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan Sakai. Sakai. Baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram mempunyai arti Sakaria. Ya. Sakaria itu di dalam bahasa Yunani artinya itu harum atau murni. Ya. Memang namanya itu luar biasa indah. Tapi hidupnya tidak seindah, tidak semurni yang dia alami dalam hidup. Karena dengan profesinya sebagai kepala pajak, dia seorang pribadi yang tidak pernah puas. Dia seorang pribadi yang tidak pernah mengalami kebahagiaan. Dia mengalami krisis bahagia, krisis sukacita, krisis pengharapan, bahkan krisis keselamatan. Tetapi syukur, hari itu dia berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Sehingga dengan kehadiran Yesus di kota Yeriko, dia ingin mengubah nasibnya. Dia ingin mendapatkan apa yang disebut kebahagiaan dan keselamatan. Berhubung Sakius ini badannya pendek,
Apalagi dia adalah orang yang dibenci oleh masyarakat Yeriko, maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendekati kehadiran Tuhan di tengah jalan. Tetapi dia tidak putus asa. Dia tidak mau menyerah. Dia tetap berupaya bagaimana dia bisa mendapat perhatian Yesus. Akhirnya dia harus manjat ke atas pohon ara yang ada di jalan di Yeriko, saudara. Nah, sampai sekarang pohon ara itu masih ada. Bisa ditayangkan sebentar. Sampai sekarang pohon Yeriko itu masih ada, yang pernah dinaiki oleh Sakius. Saya oleh karena kemurahan Tuhan pada tahun 2014 saya mengunjungi kota Yeriko dan saya foto di pohon ara yang pernah dinaiki oleh Sakius. Jadi pohon itu pohonnya besar banget ya, besar sekali ya. Dan kota Yeriko itu adalah kota yang terkenal dengan produksi kurmanya yang terkenal manis, kualitasnya tinggi. Dan di situ ada mata air. Di Yeriko itu ada mata air yang tidak pernah asap sepanjang zaman sampai sekarang. Jadi mengalir terus ya. Nah, saudara-saudara, ini pohon yang pernah dinaiki oleh Sakius. Saudara, untuk bisa naik ke atas pohon itu tidak gampang. Apalagi dia ini seorang kecil dan pendek, saudara. Sedangkan pohon yang dipanjat itu besar. Dan itu risiko tinggi. Kalau dia kepleset bisa jatuh. Tapi karena dia ingin ketemu Yesus yang datang dari Yerusalem, dia kepingin diperhatikan oleh Yesus, maka dia berusaha berkorban sekuat tenaga untuk bisa ketemu Tuhan. Dan ternyata pada waktu dia ada di atas pohon ini, Yesus langsung tertuju kepada Sakius ini. Sehingga dia berkata, "Hai Sakius, mulai saat ini kau turun. Aku akan menumpang di rumah. Dan mulai saat ini engkau mendapatkan keselamatan. Karena engkau adalah orang yang membutuhkan aku. Membutuhkan keselamatan, membutuhkan pengampunan dosa, membutuhkan hidup bahagia." Dan saat itu Sakius turun. Dan akhirnya, orang-orang yang mengiringi Yesus itu jadi semuanya bersujud. Apalagi memberikan pernyataan Yesus bahwa hari itu dia akan menumpang di rumahnya Sakius. Wah, tambah marah, saudara. Dan mereka boleh komplain, kok mau tinggal di rumah orang berdosa, pemeras, orang yang tidak punya hati, belas kasih. Tapi itulah, Tuhan itu beda dengan manusia. Tuhan ini ingin mencari sejelek, sejahat, sekotor, senajis apapun. Kalau orang itu mau datang kepada dia selalu membuka tangan lebar-lebar. Untuk itu kepada kalian yang hadir pada siang hari, kau mungkin punya latar belakang tidak baik. Mungkin dulunya seorang pemuda pemabuk. Engkau dulunya adalah seorang pemuda berandal. Engkau adalah orang yang suka berontak kepada ayah dan ibu. Engkau orang yang sampah mungkin di kampung. Engkau mungkin sudah tidak dihargai oleh orang lain. Engkau sudah tidak diperdulikan oleh manusia. Tetapi pada saat ini ada satu oknum yang memperhatikanmu, yang mau menolong hidupmu, yang ingin mengubah nasibmu, yang ingin mengubah karaktermu, adalah Yesus Kristus. Amin. Dia ada di sini. Itu yang dialami oleh Sakius.
Di Jericho ada satu tempat di mana Tuhan Yesus juga pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Boleh ditayangkan. Di situ Tuhan Yesus pernah berpuasa di satu tempat itu di belakang saya yang sedang berdiri. Itu yang disebut Gunung Pencobaan. Disitulah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi dicobai oleh iblis, tapi Yesus tidak tergoyahkan. Dan di gunung sana sampai sekarang ada satu tempat tempat biara, di mana orang-orang yang ingin menjadi suster, yang ingin mengabdikan diri seumur hidup, dia dididik di situ, di gua di situ, saudara. Jauh dari perkampungan. Kalau mau ke sana itu harus naik kereta gantung, saudara. Ada kereta gantung menuju sana, ya. Tapi tidak terbuka untuk umum. Hanya untuk suster-suster yang mau mengabdikan diri untuk melayani Tuhan seumur hidup. Mereka tinggal di gua-gua sana. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu tempat yang gersang, jauh dari perkampungan. Tetapi ada satu oknum, satu pribadi yang mencari Yesus. Akhirnya dia ketemu Yesus, dan saat itu dia memperoleh anugerah keselamatan sebagai anak-anak Abraham. Berarti dia berhak untuk mendapatkan berkat keselamatan karena dia percaya. Nah, dari pengalaman, dari perjumpaan dengan Yesus, akhirnya dia memperoleh 3 hal yang dia dapatkan. Perjumpaan dengan Yesus, mendapatkan 3 berkat. Berkat yang pertama yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, Zakius mendapatkan hidup, mengalami hidup, menerima hidup yang disebut damai sejahtera. Ada sukacita. Mungkin selama berpuluh-puluh tahun, setiap hari dia hanya hitung duit terus sampai stres, ya. Nah, ternyata uang banyak itu tidak membuat dia bahagia, malah tambah stres. Karena memang sukacita dan kebahagiaan itu bukan karena uang banyak. Kebahagiaan itu kalau ada Yesus, sumber sukacita. Ada satu keluarga, saudara. Satu keluarga ini pekerjaannya sebagai tukang tempel sepatu atau tukang memperbaiki sepatu. Hidupnya sangat sederhana, tapi orang ini adalah orang Kristen. Hidupnya setiap hari dari pagi bangun tidur, dia sudah punya memuji, menyembah, dan mulai bekerja sambil menyanyi, sambil memuji Tuhan dengan suara yang keras. Dan kebetulan rumahnya si tukang sepatu ini berdampingan dengan rumah orang kaya raya, saudara. Kaya raya, pengusaha besar. Nah, saudara, pengusaha ini setiap hari itu sulit tidur, saudara. Sulit tidur. Tidurnya jam 4 pagi, jam 5 baru tersirat. Dari sore tidak bisa tidur. Dia mikiri uangnya, dia mikiri perusahaannya, dia mikiri bisnisnya. Nah, saudara, sedangkan tukang sepatu itu dari pagi dia sudah mulai menyanyi, memuji Tuhan dengan suara keras sambil mengerjakan pekerjaan rutinnya untuk memperbaiki sepatu. Sehingga si kaya ini menjadi terganggu dengan nyanyian-nyanyian si orang Kristen ini. Akhirnya dia berpikir bagaimana untuk supaya aku ini tidak terganggu, supaya pagi ini aku bisa tidur. Akhirnya satu hari si kaya ini datang ke rumahnya, membawa sebungkus emas
entah kurang lebih 5 kilo begitu beratnya. Dia datang ke rumahnya si tukang sepatu, dikasih saudara. Aku kasih hadiah yang sangat berharga, pasti hidupmu akan bahagia. Nah saudara, singkat ceritanya, setelah dapat emas kurang lebih 5 kilo, apa yang dia alami? Si tukang sepatu ini yang tadinya pagi-pagi sudah doa pagi, sudah memuji Tuhan, sejak dia dapat emas itu malah dia tidak doa saudara. Dia mikirin bagaimana untuk mengamankan emas yang banyak. Pertama, dia ditaruh di dalam lemari. Dia pikir, waduh, jangan-jangan ketahuan pencuri, pasti curi. Dipindah lagi. Dipindah ke mana? Dipindah ke dapur saudara. Nah, dia pikir lagi, pasti ketahuan lama-lama. Akhirnya dia pindah lagi ke kandang sapinya atau dombanya di belakang, ditaruh di situ. Juga dia tidak bisa tidur, mikirin emasnya takut hilang. Sehingga setiap hari yang biasanya bahagia memuji Tuhan, malah dia tidak menyanyi lagi, dia tidak bersyukur lagi. Akhirnya dia pikir, wah, yang paling aman untuk menyelamatkan harta yang berharga ini, dia bikin gali tanah yang dalam, ya, dikubur saudara, dikubur. Setelah dikubur, dia juga tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Sedangkan si kaya itu kalau pagi bisa tidur karena tidak terganggu dengan suara si tukang sepatu ini menyanyi. Ya, jadi sekarang dia senang, pasti Pak. Akhirnya apa? Istrinya komplain, Pak, sejak Bapak dapat berkat emas dari si kaya di tetangga kita, kok Bapak tidak pernah berdoa pagi, nggak pernah menyanyi lagi, malah tambah sedih, malah sulit makan, mikirin emasnya jangan sampai dicuri orang. Daripada Bapak ini hidupnya tambah menderita, lebih baik kembalikan itu emas kepada si kaya. Akhirnya kembalikan saudara, singkat ceritanya. Sejak dia tidak punya emas lagi, tapi dia kembali hidup bahagia memuji Tuhan. Karena kebahagiaan itu bukan karena materi, kebahagiaan itu karena di dalam hidupnya ada Yesus Kristus. Kepuasan hidup pada saat hidup ini dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman Allah, dipenuhi dengan hadirat Allah, maka kepuasan itu akan menjadi milik kita. Itulah yang menjadi milik Zakius. Setelah dia ketemu Yesus, ada sukacita. Dan berkat yang kedua setelah dia diselamatkan, apa yang dia alami? Yang kedua, sukacita mengalami kemurahan hati atau murah hati. Sehingga dia bilang sama Tuhan, Tuhan, sejak saat ini aku akan berikan separuh dari harta kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang miskin. Aku sedekahkan separuh. Jadi kita lihat, Zakius bukan hanya mengalami sukacita, yang kedua mengalami karakter murah hati. Ya, yang tadinya hanya memeras bagaimana supaya aku mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, supaya aku kaya. Tapi sekarang pola pikirnya sudah berubah. Orientasinya bukan kepada diri, tetapi kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan. Jadi separuh kekayaannya si Zakius itu disedekahkan kepada orang miskin. Kalau dia punya uang, misalnya asetnya tuh 1 miliar, berarti 500 juta dikeluarkan, dibagikan kepada orang miskin. Dan yang kedua dikatakan, kalau aku pernah menipu mereka, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi ada perubahan yang radikal. Apa yang berubah? Karakter, sifatnya yang tadinya untuk diri, tetapi sekarang beda.
yang dipikirkan bagaimana untuk orang lain, bagaimana aku bisa menabur sebanyak-banyaknya. Dan ini penting, saudara. Satu anak Tuhan, dia seorang mahasiswi, dia kuliah di Jakarta, di Trisakti, saudara. Itu sudah lama kejadian. Dia sebenarnya hidup dari keluarga yang tidak terlalu kaya, tapi dia punya langganan taksi itu. Satu hari supir taksi ini sakit dan masuk rumah sakit opnam karena segera ditangani oleh dokter. Kalau tidak, si supir ini akan tidak tertolong. Nah, si anak Tuhan yang mahasiswi ini, dia tahu bahwa supir taksi ini langganannya dia. Orangnya baik, rendah hati, dia tidak pernah neko-neko. Nah, mendengar kabar bahwa dia opname di rumah sakit, sangat membutuhkan biaya cukup besar. Apa yang terjadi? Dia pergi ke ATM tanpa berpikir, padahal itu sudah mendekati tanggal muda harus bayar di kampus, saudara. Uang kuliah, dia pergi ke ATM, dia ambil uang itu hanya 500.000, tapi itu untuk dulu. Itu biaya kuliah 1 bulan dan ditambah makan, saudara. 500.000 itu cukup, karena dikirim oleh orang tuanya 500.000 1 bulan untuk uang kuliah dan untuk makan dan lain-lain. Dapat berpikir panjang, dia pergi ke ATM, dia ambil dan kuras itu uang 500.000, langsung dia kasih kepada supir taksi, kasih untuk menolong, membiayai rumah sakit. Nah, saudara, tibalah waktunya. Setelah dia pulang dari rumah sakit, dia pikir, oh iya, aku tidak berani kalau kirim surat kepada papa mama. Aku minta untuk biaya sekolah dan biaya hidup, pasti mereka akan marah. Sedangkan mereka sudah kirim 500 itu. Jadi dia tuh bingung, saudara. Dia jadi takut, tapi dia juga mikiri orang yang perlu diselamatkan ini. Dia harus berkorban. Dengan berjalannya hari terus, tibalah tanggal 1 atau tanggal 2 untuk bayar di TU di kampus, saudara. Dia pergi lagi ke ATM. Waktu dia cek itu saldo yang ada di ATM-nya dia, ternyata dia tuh heran dan kaget. Ternyata di saldo itu tertulis 3.500.000. Sehingga dia kaget, karena tidak ada informasi. Waktu dia telepon orang tua, apa papa mama kirim uang kepada saya? Enggak. Terus dari mana uang sebesar ini 3,5 juta? Tidak ada orang yang memberitahu bahwa ada orang yang pernah transfer kepada rekeningnya si mahasiswa. Tidak ada. Dia sadar, oh ya, orang kalau menabur pasti menuai. Saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih, belajarlah hidup murah hati. Kalau kau menabur di lahan, di tanah yang subur, engkau tidak akan kecewa. Tabur di lahan yang betul. Jangan tabur di semak duri. Jangan tabur di tanah-tanah berbatu. Jangan tabur di jalanan. Kau tidak akan menuai di kemudian hari. Tapi kalau kau menabur di tanah yang subur, hukum alam, hukum Tuhan itu akan berlaku. Siapa yang menabur akan menuai.
2 Korintus pasal 9, coba kita baca. Saudara, saya ajari ini penting, ya. Kalau saudara ingin mengalami terobosan masalah keuangan, masalah biaya-biaya kuliah, saudara harus belajar menabur, ya. Ya, 2 Korintus pasal 9 ayat 8 kalau gitu ya. 9 atau ya, silakan dikeluarkan. 2 Korintus ayatnya yang ke 7 dulu ya, 7. Ya. Kita baca. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat berikutnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan dan seterusnya. Jadi kalau saudara ingin hidup menuai berkat-berkat di luar nalar kita, belajar menabur. Amin. Menabur itu tidak harus nanti jadi orang kaya, mulai kecil. Saya ada jemaat yang sekarang sudah jadi dokter, ahli dokter, dia radiologi. Dari sekolah minggu dia belajar menabur, saudara. Jadi setiap minggu dia kasih kolektor, ya. Kalau setiap hari dia dikasih uang jajan di sekolah, ya, oleh orang tuanya. Misalnya dikasih satu hari dikasih 500 rupiah, dia ambil 50 ya, 50 rupiah. Dia sisihkan, saudara. Dia sisihkan, dia kumpulkan ya selama 1 bulan. Nanti kalau sudah 1 bulan kemudian dia dimasukkan ke peti perpuluhan. Dari SD, SMP dia belajar disiplin, masalah keuangan, sampai SMA. Hebatnya dia selalu juara kelas, ya, dapat beasiswa dari pemerintah, ya. Di negeri juga dia selalu juara negeri 1 Geteksan. Dia masuk ke perguruan tinggi, dapat kemurahan Tuhan. Jurusan kedokteran itu membutuhkan ratusan juta. Apalagi masuk di Erlangga, saudara, tidak gampang. Tapi dia mengandalkan Tuhan, dia belajar taat. Waktu dia tes, dia masuk jurusan kedokteran, hanya bayar administrasi 10 juta. Padahal untuk masuk kedokteran itu butuh 800 juta, bisa 700 juta, 600 juta. Dia bisa diberkati dengan kepandaian, dan dia waktu dia ambil jurusan radiologi, ya, spesial radiologi di Erlangga. Saudara tahu, saya dapat kabar sekarang dia juara 1 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dia belajar dari kecil, belajar setia dengan hal keuangan. Dan sekarang perusahaan-perusahaan rumah sakit rebutan mau ngambil dia sebagai ahli radiologi. Tinggal pilih, tinggal cari mana yang paling besar gajinya. Nah, saudara-saudara, kalau saya percaya bahwa bukan hanya dia yang mendapatkan anugerah kepandaian, mendapatkan hal-hal yang istimewa. Kalian yang duduk pada siang hari ini, Tuhanmu adalah Tuhan yang sama, sanggup memberkati kuliahmu, sanggup memberkati masa depanmu. Belajarlah
selalu menabur yang baik. Menabur itu bukan dalam bentuk uang saja. Kau harus belajar menabur kesetiaan kepada Tuhan, belajar menabur pelayanan di gereja, belajar menabur doa, belajar menabur kasih, belajar menabur tenaga. Saya percaya Tuhan tidak mau berhutang budi. Yang terakhir dikatakan apa? Sukacita yang melahirkan tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab. Saudara, sebagai anak muda punya tanggung jawab. Belajarlah serius, kuliahlah yang serius, sekolah yang serius. Bangun impian-impianmu setinggi langit. Lihat dengan visi-visi ilahi. Tapi jangan lupa, tanggung jawabmu bukan hanya mengejar studi kepandaian, tetapi ada tanggung jawab yang harus engkau laksanakan dalam hidupmu. Takut akan Tuhan, itu tanggung jawabmu. Hormat dan cinta ayah dan ibumu, mengasihi saudara-saudaramu, memaafkan kalau temanmu bersalah, dan melupakan. Karena tanggung jawabmu bukan hanya di dunia saja, tapi ada satu tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah pada saat kita menutup mata. Saudara, sebagai anak muda, tanggung jawabmu apa? Menangkan teman di kampus, menangkan teman kerjamu yang belum percaya Yesus, atau mungkin sudah terhilang. Kembalikan dia kepada jalan Tuhan. Kasih mereka, dekati mereka, dorong mereka untuk kembali kepada Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan janji Tuhan seperti yang dialami oleh Sakius. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, satu ayat akan menutup ibadah Natal 2021 untuk saudara sebagai pemuda-pemudi Kristen. Ayo kita baca di satu ayat Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 20. 10:20. Coba dikeluarkan, kok sulit ini. 10. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di neraka. Saya salah baca tuh. Terdaftar di mana? Coba yang keras, terdaftar namamu di mana? Oh, berarti saya yang salah. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Secara pribadi yang sudah dewasa, namamu terdaftar di kelurahan. Sebabnya kau punya KTP, tanda pengenal penduduk. Sebagai mahasiswa kau punya kartu mahasiswa di kampus. Namamu tertulis, diregistrasi di kampus. Meskipun kau jauh dari rumah, tapi ada satu catatan ilahi. Kalau engkau cuma hanya terdaftar sebagai anggota penduduk Indonesia, atau mungkin punya paspor, namamu terdaftar, atau mungkin kau punya nama terdaftar di kampus, itu belum cukup. Betul bilang, kau bahagia, kau bersukacita karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Apa arti kita sukses di dunia, tapi nama kita tidak tertulis di surga? Kita akan sia-sia. Tapi saya berdoa kepada Tuhan untuk kalian yang hadir pada siang hari. Namamu terdaftar di dunia, tapi namamu juga terdaftar di surga.
karena Engkau anak Tuhan, yang Kau berhak untuk menempati tempat yang abadi, tempat yang kekal, tempat yang sempurna. Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi perkabungan dan air mata. Yang ada adalah sukacita abadi. Tetap semangat, layanilah teman-temanmu yang belum kenal Tuhan. Minggu depan ajak datang kepada Tuhan. Saya percaya upahmu besar di sorga. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyi satu pujian. Haleluya. Ada nyanyian, ini kesempatan. Kita kesempatan masih hidup. Kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. WL-nya kan WL. Baik, kita nyanyi satu pujian sambil kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Cari Sakius yang jahat, koruptor, orang yang sudah tidak disukai oleh masyarakat sekitarnya karena perbuatannya yang memeras,
dia sudah dijauhi oleh masyarakat. Tapi Tuhan datang ke diriku untuk menemui orang yang jahat ini, untuk menemui orang yang sudah dianggap sampah masyarakat, orang yang najis, orang yang koruptor, orang pemeras, orang yang sombong. Justru Tuhan datang mencari dan menyelamatkan dia. Bahkan dia mau makan bersama-sama dengan keluarga. Pada siang hari ini, adakah engkau yang merasa minder karena engkau dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan, berbeda dengan teman yang lain yang memiliki kelebihan berkat secara materi? Engkau hidup pas-pasan, tapi impianmu, cita-citamu tinggi. Kalau ingin kau mengalami nasib yang baik untuk masa depan, boleh mengangkat tangan. Kalau saat ini kau dalam keadaan putus asa, kau mengalami kekecewaan karena diputus cinta dengan pacar, Tuhan mau membalut hati. Kalau saat ini kau mengalami stres, depresi, masalah-masalah pribadi, boleh mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Yes. Kau lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini. Engkau yang menyelamatkan Sakius yang jahat. Kami percaya Engkau juga mampu menyelamatkan kami, mengubah kami, memperbaiki kami, karakter kami, sifat kami, kebiasaan yang buruk. Tuhan sanggup memulihkan sehingga kami menjadi ciptaan baru di dalam. Berkatilah mereka, baik yang kuliah, yang sudah bekerja, yang masih sekolah. Berkati juga keluarga mereka yang ada di rumah masing-masing, orang tua mereka yang bekerja. Oh, baik yang ada di seberang sana. Tuhan berkati lewat doa-doa anak-anakmu, orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit, kalau ada yang kebingungan, kalau ada yang kecemasan, mungkin ada yang jatuh ke dalam dosa, ada siang hari ini, Tuhan ampuni mereka, Tuhan ampuni mereka, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan kuduskan mereka, sehingga keluar dari ruangan ini, mereka akan mengalami ciptaan baru, sukacita baru, bahagia di dalam Allah. Dalam nama Yesus, diberkatilah semua yang datang siang hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang lebih keras. Sekali lagi, sampaikan terima kasih kepada Yesus yang sudah menyelamatkan. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati katakan amin.